jemput Kak Riko untuk datang ke panggung, Siana ke panggung saat ini. Ini ambil mic-nya mas saya. Padahal kalau event offline, Brother Halo, Riko, halo, Kak Clement. thank you banget udah berbagi sama kita. Thank you banget juga tadi Ya, Brother thank you udah di sini. Happy, So, happy gimana banget nih? bisa ngobrol-ngobrol lah kita di sini semua. Dan ini udah beberapa kali ya sebenarnya bantuin Entertainment Society, dan kalian semua kalau belum join mesti join kayaknya benar-benar nih kalau ada acara-acara biar seru. Kenapa? Karena ya kita bisa saling tukar pikiran dan ketemu banyak orang dan keren-keren semua orang-orang di sini. Jadi banyak loh yang dengerin ini juga banyak banget yang di situ keren banget. Jadi nggak cuma orang-orang yang disebutin di sini aja yang ngomong, tapi ini keren-keren. Jadi nanti kalau ada acara-acara berikutnya harus ikut banget gitu. Siap. Brother, suaranya rada kecil, brother. Kalau bisa dideketin mic-nya. Suaranya masih Nah, kurang sekarang gede ya kedengeran. Mas ya. Nah, Tadi sedikit suaranya kecil. lebih mantep ya. Iya. Oke, jangan lupa gabung-gabung ya guys. Siap tuh, link pendaftaran udah Oke, di-share. Nanti Kak Riko juga oke, akan sering kolaborasi sama kita. Kita lagi siap. nungguin ruang bersama Patris ya, hashtagnya ya. Hashtag masih. Kita Mantap, lagi mantap. nungguin. Nanti kita mau liput dia di Bogor, teman-teman. Ada yang di Bogor, dari Bogor di sini? Ada yang dari Bogornya guys. Kalau ada yang dari Coba Bogor dari tunjuk mana tangan, aja nih? tulis di kolom chat. Oh itu dari Bogor ada Angel. Wih, Saya, asik. boleh nanti main space Patris kasarnya gitu. Mana tuh main Kantor kita space? namanya main space Patris, ya Main kantor space kita. Patris. Udah jadi belum? Iya. Udah 80%. 80%. 80%. Nanti kalau saya udah siap boleh main-main gitu. Tapi udah Asik. beberapa banyak sih teman-teman yang main kemarin. Boleh, Gitu. nanti kita kalau udah launching kita akan samperin ke sana ya teman-teman ya. Tadi kita mau ngunjungin pabrik Grebel, kita mau ngunjungin pabrik Patris. Wah, gila sih, asik. Main space Patris. Kita main-main. Nah, di sini kan gue kan ngebahas mengenai marketplace ya. Nanti ada pembahasan mengenai marketplace ini pada udah jualan, ada dari jualan marketplace, ada nggak Deketin nih? lagi bro, mic-nya bro. A- Ada yang udah jualan di marketplace nggak? Nah tuh, ada yang udah jualan marketplace belum tuh? Iya, ini topik gue hari ini soalnya tentang marketplace nih. Oh ini saya. Jualannya apa? Coba sebut-sebutin ya. Siapa tahu nanti ini topik nih. Ini jujur kok Clement. Gue bingung nih waktu kemarin pas dikasih topiknya ya. Waduh ini kasih yang apa ya? Oke, topik yang kemarin gue buat workshop yang berbayar gitu. Kira gue thinking, gue buat yang penting-penting ini gue jadiin satu besar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar hari ini topiknya nggak beda jauh sama yang berbayar kemarin, yang berjam-jam, tapi hari ini coba kita tingkatin dan kita topiknya benar-benar fokus ke arah resesi nanti. Nah, paling enggak ini juga yang Patrick lakuin ke depan. Semoga teman-teman juga bisa pakai kasar ilmunya gitu. Ayo, siap. Oke, Semoga jadi oke. berkat. Mantap ya. Ya, Mantap. gua Mau mulai langsung apa ya? hajar? Boleh. Gua Terima mulai kasih Brother Riko dulu. udah hadir ya. Pokoknya dengerin aja nih hari ini. Ini bakal seru banget. Nih ada teman-teman saya jualan sabun Nih, laundry sepatu tapi belum maksimal katanya di marketplace. mantap, Tokopedia mantap, Coipan mantap. tuh, Vincent. Jualan baju anak-anak Oke, dari Lamonte, oke. Kak Zahra. Ya, Han Susanto jangan bilang lupa. sudah. eh, Ya, Di sesi gua agak beda sedikit kok. Sesi gue kenapa? banyak bakal banyak slide-slide ya, mungkin teman-teman boleh screenshot, boleh ambil dan lain sebagainya karena banyak isinya kotak-kotak yang teman-teman bisa isi buat bisnisnya teman-teman. Jadi lebih praktikal antara gitu. Jadi Cakep. pantengin sampai beres ya. Ini moga-moga bermanfaat. Gue share kok ya. Amin. Siap, silahkan Oke, hajar. Laksanakan. kelihatannya nih, udah kelihatan ya. Kelihatan. Cakep. Oke, dua proven marketplace strategi ya, ini strategi marketing dan pengembangan brand yang dilakukan Patris waktu kemarin. Kita mulainya di era pandemi dan sekarang udah persiapan menuju resesi ya guys. Sekarang perkenalin dulu, nama gue Rico Antonius, gue seorang entrepreneur dari bidang women's ecosystem ya guys. Kenapa sih women's ecosystem? Ya karena dari ujung A sampai Z gue ngerti maksudnya gitu. Manufacture, kita brand house juga, kita retail, dan hashtag gue setiap hari harus lebih baik kasar gitu. Lulusan dari Universitas Pelita Harapan, juga punya pengalaman sekitar 10 tahun lebih di bidang persatuan. Jadi walaupun brandnya baru, gue udah cukup lama di bidang ini. Oke, mungkin teman-teman bingung, Patris apa sih? Nah ini milestone kita baru mulai di sekitar Juni 2020, berarti sekitar baru 28 bulan ya guys, baru 2 tahun lebih sedikit.
kita walaupun baru karya yang tadi gue bilang, gue udah pengalaman 10 tahun dan pengalaman 6 tahunnya benar-benar di bidang tempat wanita terutama, dan kita bisa tumbuh cukup baik, hypergrowth ya. Kita udah terbukti menjual lebih dari 150 ribu orang dalam waktu kurang dari 2 tahun, dan kita punya fanbase sudah cukup baik ya teman-teman. Mungkin yang belum kenal ini boleh di teman-teman ya, Instagram Patris, ini ada TikToknya, ada official story juga. Jadi kita benar-benar ada di dua platform ini, juga di marketplace-nya teman-teman, ada di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Teman-teman ada yang kalau boleh ikutin dan sebagainya, stok mangga diikuti aja ya, biar tahu oh Patris tuh seperti ini. Jadi mulai dari dengerin seminar ini sambil scroll, siapa tahu ada yang cocok dan check out. Lanjut. Nah, ini milestone kita di Shopee, kita pernah masuk best selling produk dengan harga yang kalau boleh teman-teman ngecek ya, ini kita pernah masuk top 3 terbesar waktu kemarin ya, di kategori sandal heels 3 cm, sandal heels 5 cm, sandal kaca, dan sandal mos dan sandal kaca. Jadi kita masuk di kategori ini juga kaget gitu, karena brand kita baru tapi kok bisa dan sebagainya. Dan pencapaian paling terakhir di bulan kemarin di 2010, saya ternyata juga kaget, secara nasional kita di segmen flat dan short, flat, nah, sandal wanita flat di Shopee kita nomor 1. Wow, buat buah brand yang lokal, yang bukan apa sih namanya, yang baru banget dan lain sebagainya, dibandingkan dengan brand-brand nasional lainnya, Patris itu bisa tembus di ranking 1. Nah, Patris number ya, kita usianya baru sekitar 2 tahunan, kita udah menjual lebih dari 150 ribu pasang sepatu, kita udah menjual ribuan pasang per bulan ya teman-teman ya. Follower kita udah angka hampir 1 juta per platform, dan benar-benar kita baru mulai. Nah, teman-teman, kalau ditanya Bro, sorry kondisi motong, sekarang bro. tuh, Sorry ya motong. suaranya kecil. Iya, nah kalau digituin, kalau ditekan kayaknya jadi lebih dekat tuh barusan tuh. Gini ya. Iya, kalau digituin lebih dekat tuh. Nah, mendingan gue pencet begini aja deh ya, ngomong gitu. Ya, cakep. Nggak apa-apa ya. Oke, cakep. Nah, kondisi makro saat ini kasarnya teman-teman, ini kita udah masuk post pandemik ya teman-teman, dan katanya gelap gitu, global recession tahun depan. Terus kita tuh sebagai brand mesti ngapain sih? Benar nggak? Ini yang banyak ditanya teman-teman. Kemarin juga kita ngobrol sama beberapa teman yang udah dari tiga, kita siapin barang atau enggak nih dan sebagainya. Bro, Ini yang makin banyak mendem. yang bingung. Serius, mendem. Coba kalau nggak Makin dipegang aja kecil. gini. Dipegang gini bisa nggak? Naiknya dicopot, dipegang gini. Keren nggak? Iya, coba Lebih tes. jelas nggak? Coba ngomong-ngomong. Tes lebih jelas nggak? Lebih jelas, Lebih lebih jelas jelas. nggak guys? Oke, ya. Jadi kondisi makro saat ini itu benar-benar bikin bingung. Kita sebagai pengusaha ini mesti ngapain ya, Sarah? Nah, saran gue gini. Ini reaksi yang perlu kita lakukan. Guys. Kita pakai analogi yang simpel aja. Analogi payung, teman-teman. Nih, simpel gini. Kalau ada ramalan cuaca yang bilang hari ini cenderung mendung dan cenderung hujan, ya, Sarah. Teman-teman mau ngapain sih? Nah, kalau saran saya adalah kita bawa payung. Benar nggak? Urusan hujan atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting apa? Kalau hujan kita udah siap. Kalau nggak hujan, ya namanya juga kita siap-siap, benar nggak? Karena cuaca yang nggak menentu ini, ya kita lebih baik bersiap-siap. Tapi jangan takut untuk ke depan bakal bagus atau enggak nih dan sebagainya. Jadi kita fokus aja apa yang bisa kita lakukan. Nah, dari hal itu ya, yang saya mau tanemin adalah gimana kita punya strategi mindset untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, saya bakal bagi jadi 2 hal yang menurut saya ini penting banget buat teman-teman yang dalam tanda kutip baru mulai dan baru start mau mulai kasar, apa misalnya bisnisnya baru berjalan belum lama dan sebagainya. Teman-teman bisa pakai namanya prequel strategi ini. Saya bakal ngomongin masalah marketing dan pengembangan brand ya, atau yang teman-teman udah berjualan di marketplace. Saya ngomongnya ini tentang growth hack, di mana ini proven marketplace strategi ya, yang harus lakuin biar kita tuh di 2014 bisa lebih siap kasar gitu. Nah, oke. Lanjut ya. Jadi yang pertama prequel strategi kita bahas. Nah, satu mengenai marketplace dan sosial media. Oke, Kak, saya mau jualan. Kira-kira startnya dari mana? Apakah dari Facebook dulu atau dari Instagram dulu? Bahkan sekarang kan ada yang keren ya,
ada TikTok nih, apa dari TikTok dulu dan sebagainya. Apa sih yang mesti kita lakuin cara gitu. Nah, satu ya teman-teman, marketplace itu adalah, kalau kita ngomong masalah marketplace itu sebenarnya bisa dibilang sebuah pasar kali ya, atau mall pasar, di mana kalian mau jual apapun dan lain sebagainya itu lengkap banget. Dan kalau bisa dibilang, dimanapun ya, namanya pasar dan lain sebagainya, pasti banyak seller. Orang datang ke pasar itu tujuannya mau beli barang, benar nggak? Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualan dan sebagainya, memang udah paling tepat sebenarnya di marketplace. Jadi seakan-akan teman-teman tuh buka toko. Nah, kalau kita ngomong misalnya contoh, kalau buat teman-teman di Jakarta ya, mungkin kalau mau nyari baju dan lain sebagainya, kira-kira ke mana? Nah, kita tahu misalnya pasar Tanah Abang dan lain sebagainya. Atau misalnya mau cari elektronik, pasar Glodok dan sebagainya. Itu gambaran kecil sebuah marketplace. Nah, seperti yang kita ngomong, marketplace itu banyak banget di Indonesia. Itu kalau Traction dan sebagainya, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, ini banyak banget. Dan setiap tempat, ya, setiap marketplace itu pasti punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi teman-teman harus tahu jualannya barang apa, taruhnya di mana. Jangan asal ya teman-teman, nanti kesulitan sendiri jualannya. Nah, saran saya adalah ketika teman-teman tahu barang apa yang mau dijual, fokusnya ke satu platform terlebih dahulu. Pilih platform yang paling cocok ya untuk selalu fokus dan pelajari segala fitur yang bisa memaksimalkan penjualan. Jika udah mendapatkan penjualan konsisten, baru mulai ngerambat ke marketplace berikutnya. Tadi saya juga dapat dari saya salah satu yang ngikutin nih lintas runner dari awal dan lain sebagainya. Saya dengerin nih, ada omnichannel dan sebagainya, kita harus ada social presence dan sebagainya. Itu benar banget. Dan menurut saya lebih baik, ya. Tapi lebih baik gini, daripada kita fokus di banyak tempat, kita lebih baik fokus di satu tempat dulu. Lebih baik kita fokus terhadap apa yang bisa kita lakuin dulu. Kenapa? Kalau kita udah gede di satu tempat, ketika kita pindah ke tempat lain, itu kita jauh lebih dihargai, kita jauh lebih apa ya, punya power untuk bisa lebih baik. Contohnya waktu dulu Papris mulai, kita tuh pernah kita mulai kan platformnya di Shopee. Shopee itu memang wanita, pas banget dengan Papris kasarnya. Kita mulai di di Shopee dari mulai shopping shop biasa, naik ke plus, naik ke akhirnya ditawarin jadi mall dan lain sebagainya. Begitu kita pindah ke tempat lain, kita langsung ditawarin jadi mall dan lain sebagainya. Itu gampang banget. Tapi kalau teman-teman dari awal kayak, oh masih seller biasa, terus buka lagi di tempat lain dan sebagainya, ada tambah sulit nanti. Ya, kalau di sosial media ini berbeda. Kemarin udah dijelasin di audiovisual sebenarnya ya. Kalau misalnya mau nyari barang, itu mau branding dan sebagainya, itu di mana? Di sosial media. Ini tempat teman-teman berkenalan, nggak salah gitu. Oh, tahu produknya, tahu barang-barangnya dari mana dan sebagainya. Ini di sosial media. Sosial media sekarang udah banyak banget. Dan yang paling populer sekarang sebenarnya TikTok. Jadi ini TikTok lagi hot banget. Kenapa kok TikTok jadi hot banget? Ada yang berbeda di antara semua sosial media ini, yaitu TikTok sendiri menggabungkan namanya marketplace dengan sosial media. Jadi saya lupa kemarin namanya apa ya. Waktu kemarin diundang seminar TikTok, saya bilang, pokoknya intinya gini, kalian pas nge-live itu bisa langsung check out. Cuman TikTok yang ada kayak gitu. Dan sebenarnya di marketplace itu udah mulai ada, tapi di tempat lain itu belum ada. Makanya namanya social commerce namanya. Ya, itu TikTok makanya jadi populer banget. Nah, kurasikan toko dan produkmu lewat sosial media ya guys. Buat apa? Seperti tadi saya bilang, tugas utama kita di sosial media itu adalah untuk branding. Ya, buat foto konten yang menarik tentang produk kita. Kalau bisa apa? Jangan terlalu hard selling, atau kita pakai konten-konten yang menarik yang ada di sekarang ya teman-teman. Lakukan pendekatan soft selling, terus ajak konsumen kita terlibat langsung dengan toko kita. Review produk, quiz, giveaway, dan lain sebagainya, ini penting banget ya teman-teman. Nah, konsisten dalam eksekusi baru ngasilin cuan. Tadi Koko bilang harus cuan ya. Nah, ini maksud saya sosial media itu digunakan untuk branding dan marketplace itu buat sellingnya. Jadi funnelingnya jelas ya teman-teman. Kalau ditanya mana dulu harus yang dibangun, kalau menurut saya dua-duanya harus dibangun. Karena banyak teman-teman yang akhirnya, oh saya malas, saya di marketplace aja. Akhirnya apa? Brandnya nggak berkembang. Terus habis itu dia, saya sosial media aja, saya branding di sana aja. Nggak masalah, tapi penjualannya pasti nggak maksimal. Jadi maksimal di dua-duanya, hasilnya pasti jadi jauh lebih luar biasa. Nah, tadi nomor satu udah kita jelasin, nomor dua, starting with the problem, ya teman-teman. Tadi kan banyak yang nanya, kok kalau misalnya mau pengembangan atau mau bisnis baru, tapi gimana nih? Menurut saya, start with the problem. Kita harus tahu problem dari konsumen kita itu seperti apa.
Nah, tugas utama entrepreneur nih, perhatiin ya teman-teman. Itu bukan buat berjualan. Kemarin juga ada yang bertanya mengenai dagang atau bisnis dan lain sebagainya. Tugas utamanya sebenarnya adalah membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Semakin banyak dan semakin besar masalah yang kita selesaiin, maka semakin besar juga yang kita dapetin. Itu yang teman-teman harus paham ya. Jadi bukan barang apa yang bisa dijual dan sebagainya, tapi tanya konsumen itu maunya apa dan masalahnya apa, kita selesaiin. Itu nomor satu. Nah, pertama, temuin problem. Caranya gimana? Lakukan market research. Terus habis itu ngapain? Berikan solusi. Gimana caranya marketing nih? Nanti teman-teman ini boleh screenshot di belakang ya. Jadi banyak banget praktikal yang bisa dibagiin sama saya. Yang pertama, kita harus market research. Ini dari audience perspektif ya. Jadi kan nanya nih, gimana sih Kak? Saya pengen tahu nih, market ini butuhnya apa dan sebagainya. Pakai cara ini teman-teman bisa langsung tahu. Nah, caranya gimana? Harus pakai namanya TOT ya, tes, trap, test, exit. Kenapa saya bilang harus dites? Karena apa yang benar menurut kita belum tentu benar menurut konsumen. Sebelum Patrick ini dibuat, saya sebenarnya udah bikin beberapa brand, udah bikin beberapa bisnis yang menurut saya dalam tanda kutip, wah ini kayaknya kalau dijual bagus banget. Kalau begini bagus banget. Ternyata apa? Gagal. Kenapa? Karena saya nggak kenal. Saya berkutat dengan apa yang ada saya pikirkan saja, apa yang ada di otak saya aja. Dan ini akan menjadi problem teman-teman ketika teman-teman bilang, makanya saya selalu bilang gini, semua orang nanti jualan kecap nomor satu besar gitu. Nah, ini yang akan jadi problem. Nah, caranya gimana? Teman-teman harus bikin namanya segmenting, targeting, positioning. Lalu gimana caranya temuin gen dan persona? Pakai konsep 5W1H. Yang udah ikutin seminar saya berkali-kali, atau misalnya udah pernah dengerin saya sharing, ini pasti aku balik lagi. Iya, karena ini fundamentalnya teman-teman. Nah, ini kalau dimasukin ya teman-teman, boleh di screenshot, boleh diambil dan sebagainya, masukin ke brand teman-teman. Dan ini punyanya Patrice. Ya, segmennya kita adalah apa? Waktu kita ngejual sepatu sandal wanita, ya kita juga ada tas yang fashionnya kekinian. Dulunya siapa? Wanita Indonesia usia 16-40 yang menyukai fashion. Kapan dia butuh Patrice? Waktu acara formal, waktu acara sehari-hari untuk jalan-jalan dan sebagainya. Di mana orang tuh menemukan Patrice? Mungkin ya kita nemuinnya di sosial media dan marketplace. Makanya kita harus ada karena kita tahu di sana mereka ada. Wah ini gimana? Kenapa orang mau beli sih gitu? Kenapa orang mau beli Patrice? Karena modelnya up to date, reasonable price. Nah ini yang teman-teman juga mesti temuin buat produk teman-teman. Lanjut. Apa itu? Halo. Aduh dia lompat. Halo. Masih jelas ya? Bocor. Lanjut ya, ada yang bocor ya. Apa-apa. Oke, lanjut ya. How-nya gimana kita lebih baik gitu. Kita harus bikin campaign atau kita bikin message. Di situ kita juga bisa pakai digital ads. P-nya gimana? Kita tahu nih masalah terbesar daripada wanita-wanita itu apa sih? Dia takut bahannya nggak cocok, orangnya nggak sesuai foto dan sebagainya nih. Untuk itu kita kasih opsi untuk bisa tukar dan sebagainya. Terus apa sih yang dia pengen dari produk kita? Dia pengen sampai cantik, harganya dipakai nyaman, dan harganya masuk akal kita buat itu semua. Nah, itu dia. Kenapa Patrice itu ya menjadi brand lokal yang bergerak di bidang sepatu wanita. Dari hal itu, kita tuh udah create ini semua. Kita benar-benar hasil karya anak bangsa ya teman-teman. Kita bina UMKM persatuan Indonesia, kita seleksi, kita bina agar menghasilkan produk berskala, berkualitas nasional. Jadi kita juga benar-benar seleksi, nggak asal, oh iya, produk ini bisa dijual. Enggak. Jadi kita juga ningkatin kualitasnya dengan cara kita seleksi. Terus habis itu kita juga bangga dengan harga yang masuk akal. Karena kita pengen semua orang bisa pakai Patrice kasar gitu. Langkah bersama Patrice, kita punya impian bahwa setiap wanita itu bisa percaya diri dalam menjalankan aktivitas harian mereka dengan apa? Dengan nyaman, namun tetap OTD ya teman-teman. Jadi harus buat produk ini mampu menemani mereka sepanjang hari karena apa? Kita mau menjawab kebutuhannya. Jadi yang kita jual itu bukan cuma sepatu teman-teman. Kita menjual kenyamanan buat wanita. Wah, gila, luar biasa ya. Nah ini target marketnya Patrice ya katanya. Setelah kita udah bertanya dan udah kira-kira apa sih yang cocok. Nah ini kita bedah akhirnya yang tadi udah dijelasin juga. Nah solusinya apain? Dari kita tuh bisa ngasihnya gimana? Nah ini kita pakai konsep dasar marketingnya atau kita bilangnya seven marketing. Nah ini juga teman-teman bisa screenshot, bisa dipakai lagi ya. Ini hal dasar
dari marketing mix, tapi untuk menjawab permasalahannya, teman-teman harus bisa jawab dengan ini. Apa yang kita bisa kasih, yaitu product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Ini penting banget, dan ini versi Patrick ya. Jadi, apa sih yang kita jual? Satu tunggal, harganya sekitar 200-an, tempatnya di mana? Sosial media, marketplace, dan online ya. Promosinya gimana? Kita pakai voucher, diskon, di campaign, dan sebagainya. People-nya gimana? Kita build tim Patrick. Terdiri dari mana? Operasional, admin, kreatif. Ini penting banget ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau berkembang, teman-teman harus mikirin nggak cuma jualan, tapi berpikir secara whole bisnis, teman-teman. Proses, ya teman-teman, mekanisme quality control gimana, pengiriman barang gimana, komplain gimana, teman-teman buat proses sehingga maksimal. Orang tuh nggak kebingungan lagi kalau mau belanja gitu. Jadi kalau evidence gimana? Ada di sosial media, banner, tracking review produk dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat, dan bahkan yang paling baru sekarang teman-teman bisa coba dan ikut live Patrick. Jadi teman-teman bisa lihat, oh barangnya Patrick itu seperti ini dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau mau beli nggak usah ragu lagi di situ. Ya, jadi teman-teman gini, marketing itu tuh seni ya teman-teman. Seni menggabungkan scientific dan artistic. Ya, tujuan utamanya itu membantu menyelesaikan masalah calon pembeli produk dan jasa yang kita tawari. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa, oh ya, ini saya punya produk, saya jual sebagainya, bukan. Tujuan utama kita adalah menyelesaikan masalah calon konsumen. Apa produk kita? Dia lebih apa dengan produk kita? Itu yang penting. Nomor 3, customer journey. Tadi juga ada yang nanya ya, funneling dan sebagainya. Mungkin saya bisa lebih detail, karena di sini juga ada gambarnya yang teman-teman bisa screenshot juga. Jadi virtual ini teman-teman harus tahu produknya, flow-nya, barangnya, dan sebagainya. Karena dengan produk dan flow-nya ada yang jelas, teman-teman juga bakal lebih gampang ke depannya untuk bisa jualan lebih efektif. Ya, ada proses namanya AIDA atau funneling proses. Kita tahu namanya cold market, warm market, hot market. Kemarin pas program jelasin itu jauh lebih jelas sebenarnya. Saya ulang sedikit aja: awareness, interest, desire, dan action. Nah, proses ini di marketplace itu seperti apa? Gampang, teman-teman. Ada contekannya juga, langsung dikasih juga ya teman-teman. Jadi kalau buat nge-grab pasar baru dan sebagainya, itu ada namanya advertising atau produk atau value dan konten-konten yang ada di luar. Jadi orang tuh kenal dulu produk kita. Dari mana? Dari segala sesuatu yang kita tebar ke secara gitu. Begitu dia masuk ke dalam toko kita, itu udah ngomongin masalah deskripsi toko, etalase, dan harga dan sebagainya. Jadi udah cocok belum nih, harganya bagus atau enggak, segala macam. Jadi kalau misalnya teman-teman, kok banyak yang masuk ke toko saya, tapi nggak ada yang mau check out dan sebagainya, jangan-jangan deskripsi toko teman-teman, etalase, produk atau harga dan sebagainya ini kurang maksimal. Nah, udah ngecek nih, udah masuk keranjang, tapi kok nggak pada mau beli? Mungkin harganya belum tepat atau waktunya belum tepat. Boleh teman-teman bantu dengan promo voucher atau limited offer yang teman-teman miliki. Dengan cara seperti ini, bakal jauh lebih gampang untuk berjualan. Ya, jadi teman-teman harus bedain dulu, dan penting buat kita kalau misalnya kita tahu, oh iya ya, ternyata jualan marketplace ini ada tahap-tahapannya loh. Nggak cuma sekedar jualan aja. Nggak asal posting foto aja. Kalau teman-teman mengerti ini, teman-teman bakal jauh lebih mudah. Nah, ini cheat-cheatnya teman-teman ya. Jadi untuk ngerjainnya ya, sebenarnya ya, itu ngerjainnya dari WOM dulu. Kalau bener-bener baru ya teman-teman. Kalau baru masuk, aneh kok kenapa ngerjain yang WOM dulu? Iya, tampilan toko itu penting banget. Kalau teman-teman, saya ilustrasi ini gampang ini. Toko online sama toko offline itu seperti sama aja sebenarnya. Kalian ngebayangin ya, biar sama-sama semua punya pola pikir yang sama. Seperti layaknya Indomaret deh. Teman-teman kalau datang Indomaret, bayangin, kalian pertama kali ngelihat apa? Hari ke tuh kan teman-teman nggak kaget kan? Saya bisik-bisik kok. Tenang aja. Hariko, Hariko, tes tes tes. Wah, kayaknya kepotong nih guys. Kayaknya kepotong nih guys. Suaranya rada ini ya. Lihat minyak promo, lucu banget sih ini komennya. Tapi sebenarnya ya apa yang diceritain itu semuanya kalau kita tarik garis merahnya dari kemarin sampai sekarang. Bener nggak sih titik merahnya sama? Titik merahnya satu apa? Titik merah, garis merah, titik, hmm, eh, benang merah. Oke, sama titik cerah. Nah, itu dia.
Makanya jadi titik merah dong dari tadi, ntar pesulap merah gue. Ehm, Kesamaannya apa coba? Fokusnya ke konsumennya kan, konsumen behavior, customer behaviornya. Fokusnya kembali lagi apa yang bisa kita lakukan buat konsumen kita. Fokusnya apalagi yang bisa kita berikan untuk ngebantu orang lain terlebih dahulu. Duitnya, rezekinya akan Benar. datang lagi. Begitu. Waduh, mati ya. Lagi Iya. terus lu banget tuh ya. Gila. Kakak Riko suaranya kecil banget dari tadi, kesian. Katanya yang lain pada Serius, komplain di suaranya kolom gede chat. banget. Ini udah teriak-teriak loh. Iya, makanya. Udah teriak-teriak loh. Karena ada noise reduction mungkin kali ya, nggak apa-apa. Atau it's okay lah. Ya, Mari kita lanjutkan lagi, oke ya. Kakak Riko. Tadi katanya Kak Riko Lanjut. freeze. Saya tanya, wah Kak Riko lagi ngapain? Katanya lagi lihat mbak-mbaknya Kak. Waduh ini nakal nih emang teman-temannya. Lihat minyak promo tuh kan. Emang iseng ya? Gak apa-apa. Ya, Kalau kalian liatin lagi iseng sih Patrick iseng. langsung ya gitu. Nggak apa-apa Iya. ya, lanjut dikit ya. Siap, Jadi lama kalau dong. gue bilang Jangan Indomaret dikit. itu Banyak. ternyata, Banyakan. Silakan. oh iya yang banyak kan ya. Kalau Indomaret tadi, tampilan toko itu ya, WOM itu seperti teman-teman masuk ke dalam toko itu seperti apa. Nah, saat itu tuh udah depan kasir teman-teman. Jadi udah tahu, udah muter-muter orang segala macam, begitu depan kasir, apa sih yang ditanya pertama? Biasanya promo, apa-apa dan sebagainya. Ini yang membuat orang tuh dalam tanda kutip mau langsung beli secara gitu. Jadi teman-teman harus perhatiin ini dulu semua. Jangan sampai orang datang banyak datang ke teman-teman ya, apa namanya, promo, teman-teman bikin undang influencer, bayar iklan dan sebagainya, pas datang ke toko teman-teman ternyata harganya nggak bagus, harganya nggak untuk terus gitu. Jadi teman-teman harus siapin dulu. Lanjut ya. Nah, tadi udah gue jelasin untuk start awal kasarnya teman-teman. Nah, tapi kalau yang udah berjualan gimana nih? Apa sih yang mau kita siapin buat menghadapi resesi ini kasarnya gitu? Sebenarnya simpel teman-teman. Ya kalau misalnya menurut saya kita bisa growth dengan baik dan sebagainya kalau ikutin growth hack yang berikut ini. Gue bagi juga ini dalam 3 hal ya teman-teman. Yang pertama adalah penilaian cycle tadi, banyak yang nanya bisnis apa sih yang paling bagus di 2023, kira-kira transaksi ini gimana caranya, peluangnya apa, peluangnya banyak banget dan sebagainya. Peluang yang paling bagus adalah peluang yang menghasilkan uang. Kalau nggak ngasilin cuan, nggak ngasilin uang, percuma ya teman-teman. Jadi gini, karena saya daftar ya dulu, ya sebelum bikin Patrick ini, saya bikin bisnis yang lain, bahkan terjebak dalam oh, investasi ini dan sebagainya. Habis itu bikin ini, pernah bikin kafe juga, pernah bikin ini dan sebagainya. Akhirnya apa? Saya tuh nanya, saya tuh dasarnya dari mana? Ternyata saya family bisnisnya memang berjualan dengan sepatu dan sebagainya. Saya lahir dari sepatu, besar di sepatu dan sebagainya. Ini adalah industri yang dalam tanda kutip saya paling kenal, teman-teman. Untuk itu apa? Kalau gitu berarti saya harus mendalamin dan harus jalan dari sini. Jadi menurut saya gini, yang tadi saya bilang, yang paling enak adalah mulai dari yang paling kita kenal, mulai yang paling kita mengerti. Tadi ditanya, kok ada yang nanya juga kan, kok cowok ini tadi gitu jualannya barang cewek ya cara gitu. Karena apa? Menurut saya dia tahu sourcing, dia tahu apa yang menjadi bekal dia. Jadi nggak cuma peluang yang kita lihat, tapi kita punya tools atau kita punya segala sesuatu penunjang untuk bisa maksimal di situ. Karena kalau teman-teman oh iya ya enak nih apa dan sebagainya, begitu masuk di situ teman-teman kaget semua. Ya, banyak banget ternyata yang mesti pelajari. Jadi setiap industri itu beda-beda. Yang tadi saya bilang industri apa kita bergerak, kita harus tahu makanan, ya, financial, kesehatan, consumer goods, tourism dan sebagainya. Cara mainnya beda-beda, punya cycle beda-beda. Jadi teman-teman harus tahu dulu karena setiap cycle itu beda-beda. Ya, semakin kita kenal industri tempat kita bermain, semakin besar kemungkinan kita untuk sukses. Karena apa? Kita jadi lebih peka terhadap tren yang ada di industri ini, teman-teman. Jadi, teman-teman harus banget untuk kenalan dengan teman-teman yang lain yang ada di industri ya, teman-teman. Jadi, jangan sombong, jangan, saya menjualan sendiri aja dan sebagainya. Kenalan sama tetangga dan sebagainya. Ya, ini produk lifestyle ya, teman-teman. Jadi, wah, awal-awal tuh pasti namanya juga pengenalan dan sebagainya, kita nggak, orang nggak kenal, orang nggak oke dan sebagainya, kita pasti negatif dan sebagainya, itu kan satu dan sebagainya. Tapi setiap bisnis dan sebagainya itu kan ada cycle, ada bisnis yang ada trennya, seperti fashion itu ada tren per 4 bulan itu ada cyclenya pasar gitu. Dimana kalau dalam tanda kutip menurut saya kita punya budaya gitu. Kalau di luar negeri itu Natal ya, kalau di Indonesia kita ada Lebaran, dan tanda kutip waktu Lebaran apapun namanya fashion dan sebagainya orang nyari, karena ada kebutuhan gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa industri yang memang harus naik secara gitu, misalnya contoh
saya punya industri kemarin main di laundry. Itu stabil cara jalan sebagainya. Sepertinya cuma satu. Pada saat misalnya contoh kalau tempat saya dekat kampus, kampus sambil liburan, udah hilang dan sebagainya. Ini kalau tahu cycle dan sebagainya, teman-teman sebuah promo lebih tepat, lebih terukur, bisa lebih bagus kayak gitu. Waktu misalnya apa namanya teman-teman yang pada mau kuliah baru datang dan sebagainya, teman-teman bisa bikin promo di situ sehingga pembeli jauh lebih ramai karena teman-teman tahu momentum. Nah, pinter game ya teman-teman, kita harus tahu namanya battlefield kita. Gimana sih, apa sih yang terjadi di lapangan, gimana caranya kita bisa lebih apa ya, lebih waspada dengan winter game ini, kasar gitu. Karena kita tahu ke depan kita nggak ada yang tahu ya, bagus atau enggak, kita resesi atau enggak, ini sedia apa ini juga. Caranya gimana sih biar kita lebih tahu namanya playfield kita, ya itu dengan cara kita cek namanya kompetitor. Kalau enggak temenan sama kompetitor, datang dan tanya, lu gimana? Bayarnya gimana? Dan sebagainya. Kita tahu medan perang kita butuh namanya kompetitor. Ya, yang menurut teman-teman apa ya? Oh, saya terinspirasi nih sama dia dan sebagainya. Jangan ngerasa kayak kita saya nomor satu saya nomor satu Patris kan banyak belajar dari brand-brand nasional lain yang udah berjalan lama dan sebagainya. Dan inilah kunci sukses kita karena kita belajar dari mereka dan mungkin mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada cara gitu. Duit dengan cara jauh lebih baik cara gitu. Nah ini caranya pakai dengan SWOT analisis ya teman-teman. Kita lihat kekuatan kita tuh di mana, kelemahannya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Teman-teman bisa pakai ini. Dan yang ketiga, sebenarnya Pak Clement juga udah jelasin berkali-kali dan sebagainya. Ini mirip, ya mirip, tapi menurut saya gini, ketika kita punya peta, kita nggak akan tersesat. Mau jalan segelap apapun dan sebagainya, ketika kita tahu kita itu ada di mana dan sebagainya, dan ke depan kita harus ngapain, ini bisa lebih bagus. Teman-teman yang tadinya berdagang, kasar gitu, itu sebenarnya ada di level yang akan dijelasin nanti. Tapi ketika teman-teman mau naik di kelas bisnis dan sebagainya, kan yang kemarin dikasih tahu ya, tombolnya lebih banyak aja. Iya, tombolnya lebih banyak, masalahnya kadang-kadang ada yang bingung juga. Tombolnya gimana ya? Atau caranya gimana dan sebagainya. Nah, teman-teman, aku step-step ini sehingga bisa lebih bagus ke depan. Nah, strategi ini tepat ya teman-teman untuk bikin bisnisnya, ujungnya sistemnya saya autopilot, bukan bisa jalan-jalan, kasar gitu, bisa jalan-jalan, cuma bisa lebih terkontrol, kasar gitu. Ya, sebenarnya simpel ya teman-teman. Saya punya teman-teman yang jago banget sih, yang itu aja cukup sebenarnya. Yang Pak Adir nih, yang jago dan sebagainya. Nggak perlu naik kelas juga nggak masalah. Naik kelas ada apa enggak dan sebagainya, ini udah pilihan dari teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal pilih dan saya cuma ngasih tahu jalan aja, percaya aja. Nah, owner itu ketika nggak ada di tempat ini akan menjadi problem. Ketika sakit atau rekreasi atau dalam tanda kutip nggak ada di tempat dalam jangka yang panjang, ini problem akan dimulai. Jadi teman-teman sebagai owner, owner atau misalnya sebagai entrepreneur harus mau turun dan sebagainya. Tapi balik lagi kita nggak bisa selamanya turun. Maka dari itu kita harus bentuk level-level ini ke depan biar lebih bagus. Rule-nya teman-teman, jangan diloncat-loncat, ya bagian harus dilengkapi. Kenapa? Kadang-kadang ada yang saya nggak mau pusing, saya langsung hire nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini problem. Kalau bisnis teman-teman belum sebesar itu, pasti akan problem. Nah, setiap level ada challenge masing-masing. So, pasti beresin dulu setiap bagian baru naik ke level berikutnya. Jangan diloncat-loncat teman-teman. Yang kalau bisnis teman-teman level 0, sekarang kamu atau bisnis owner wajib mikirin level 1. Nanti kalau udah bisnisnya udah mulai jalan ke level 1, wajib pikirin ke level 2. Jadi kalau menurut saya owner harus bisa naik satu tingkat lebih tinggi kerjaannya gitu. Terus level ini cuma ngegambarin sistem ya teman-teman. Itu peta, bukan navigasi, bukan berarti nggak bisa turun nggak bisa stuck. Jangan ngedelain bisnis routing itu kata Koriko, kata Kokreman ini jalannya harus seperti ini. Ya, kalau mapnya belum siap teman-teman nanti kegelincir. Kenapa? Seakan-akan mau naik, seakan-akan kita punya. Ya, di struktur kita ada, tapi sebenarnya nggak bisa jalan. Ya, nanti yang ada apa biayanya keluar, nggak, dan sebagainya. Bisnisnya nyangkut, nggak bisa naik. Ini penting banget ya teman-teman. Nah, fungsi kontrol kerja keras adalah hal yang wajib. Lupa banget karena ada pada dasar bisnis yang baik harus punya sistem. Kita harus lihat perusahaan-perusahaan terbesar dan berkaya itu semuanya punya sistem. Nggak ada bedanya sama perusahaan kita.
sama-sama jualannya dan sebagainya, cuma size aja lebih gede gitu. Bisnis yang baik itu bisa bergerak walaupun dengan kita ada tidak di dalamnya, walaupun tim yang loyal atau tidak. Ya. Bayangin ya kalau misalnya BCA owner ganti, apakah langsung bisnis sekolah? Enggak, karena apa? Dia punya sistem ya teman-teman ya. Punya Maret dia punya sistem, jadi nggak sembarangan gitu. Nah, lama stepnya ini tergantung owner ya, bukan lama dari bisnis. Jadi kalau misalnya bisnis 10 tahun berarti udah naik level bersama ini. Enggak teman-teman, ini benar-benar depend di pada teman-teman sendiri. Saya waktu step 1 sampai 3 itu cuma waktu 2 bulan 3 bulan saya udah beres. Tapi level 4 saya agak panjang. Kenapa? Karena menurut saya 1 2 3 aja belum sempurna, makanya saya belum naik level 4. Tapi sekarang lagi naik level 4 dan mencoba untuk naik level 5. Level 4 aja ini baru beberapa bulan kita baru ratisin besar gitu. Nah ini ya teman-teman bisnis roadmapnya. Level 1 adalah bisnis plan, marketing plan dan sebagainya. Jadi planning ya, strategi itu gimana. Terus nomor 1 ya, kalau plan marketing itu nomor 1 menurut saya. Jadi harus ada penjualan. Kalau nggak ada penjualan, gimana kita mau bisa bertahan? Jadi harus ada cash flow, harus ada berjualan, harus ada jalan dan sebagainya. Begitu udah ada, harus namanya level 2. Harus ada namanya admin dan accounting dan finance. Maksudnya apa? Harus ada pencatatan teman-teman. Jadi kalau misalnya jual berapa dan sebagainya, teman-teman harus sudah tahu. Harus ada yang dicatat. Ya. Level 3 mengenai operasional. Bagaimana biar udah dicatat, udah penjualannya oke dan sebagainya, kita udah bisa siapin ke depan forecasting dan sebagainya udah lebih oke, sehingga penjualan kita bisa terus bertumbuh tanpa harus mikirin penjualan dan sebagainya, karena bisnis yang ada berjalan dan sebagainya biasanya biasa ya nih, saya nggak tahu benar atau enggak, tapi biasanya stuck di level 3. Dia udah punya tim, punya operasional dan sebagainya, udah tahu bahan apa segala macam dan sebagainya. Begitu ini udah dibentuk dan sebagainya, dia stuck di level 3. Makanya saya bilang di level 3 saya paling lama. Berikutnya adalah di HRD, teman-teman. HRD ini penting banget buat apa? Kalau teman-teman mau naik level, harus ada sistemnya. Jadi, mulai dari tim yang lebih solid dan sebagainya, ini perlu ada HRD. Kenapa saya garis nomor 5 dan 6? Sebenarnya 1, 2, 3, 4 ini dasar. Tapi saya dasar udah kuat, baru bisa naik level 5 dan level 6. Karena apa level 5 dan level 6 dalam tanda kutip, biayanya paling besar menurut saya. Kenapa? Dalam tanda kutip ini tidak langsung berdampak secara langsung terhadap bisnis teman-teman. Tapi jangka panjang, luar biasa. Ya R&D di development atau di strategik itu penting banget. Partnership ya itu penting, relationship dengan investor dan sebagainya. Jadi bisnis yang bagus itu nanti pasti dengan sendirinya dilirik. Saya beberapa kali juga ditanya untuk ngobrol-ngobrol dengan venture capital dan sebagainya. Ya itu juga mungkin gara-gara hasil yang kita kerjain selama 2,5 tahun ini kan gitu. Nah teman-teman, ini semua teori ya. Jadi buka apa ya yang nggak bisa diwujudkan tanpa praktek dan growth mindset. Jadi teman-teman intinya menurut saya gini sih, saya pengen ngajak teman-teman kita banyak yang praktek dan growth mindset. Hari ini 2 hari ini teman-teman dapat dari pembicaraan yang keren-keren dan sebagainya. Lepas dari acara ini ya buat menghadapi resesi teman-teman nggak bisa tenggelam dengan oh saya udah tahu di dalam, tapi butuh praktek dan butuh growth mindset. Dan teman-teman kalau ngerasa join di komunitas yang udah dibangun Pokemon juga untuk apa? Untuk bisa saling dikuatin satu sama lain dan sebagainya. Dan kira mungkin bisa jadi partnership juga, atau bisa jadi kenalan juga, atau bisa jadi bisa kolaborasi juga. Ini penting banget ya teman-teman. Dan terus kita jalanin, latihin dan sebagainya dan cukup sama kelas terus. Jadi ini closing statement saya nih, sorry gitu. Ini saya ambil dari Warren Buffett ya. Fearful when other ready. Ya jadi takut ketika orang lain nafsu besar gitu. Sekarang banyak yang takut besar gitu. Mulai greedy. Ini kenapa? Yang saya bilang, semua pembicara dan lain sebagainya, yang udah pernah pada bilang, kalau prinsip dan sebagainya, mereka tuh bisa tumbuh berkali-kali lipat. Luar biasa. Kenapa? Karena mereka mulai greedy. Karena apa yang lain tak? Dia berani action. Opportunity saya bilang ke teman-teman. Tapi opportunity yang jadi duit, atau yang benar-benar bisa dia manfaatkan dengan baik, itu baru bisa. Fokus teman-teman. Yang mungkin saya salah satu yang penganut setelah saya jalani 2,5 tahun ini yang bilang kita fokus aja di satu bidang dulu yang benar-benar bisa jadi gede, benar-benar bisa menjadi luar biasa. Banyak orang yang bilang pivot dan lain sebagainya. Kalau saya tipe orang yang pivot boleh kalau misalnya udah benar-benar jadi. Kalau dari saya itu, saya belajar satu hal mengenai ini dari eh, dari YouTube ya.
tadi Hermanto Tanoko ya, saya juga dapat dari YouTube dan menurut saya ini jadi pedoman saya. Ketika dia bikin public chat-nya jadi nasional 60%, market share baru dia bikin ratusan perusahaan gitu. Kalau belum jadi nomor satu, ininya jangan dulu. Jadi kalau saya tipenya, kalau masuk harus menang. Moga-moga teman-teman punya hal yang sama dan mari saling berkolaborasi, saling kenalan. Ini sosial media saya, boleh di tag ya, Rico Antonius. Saya juga lagi Matris, jadi jangan lupa untuk di follow ya. Dari saya itu aja, Kak Clement. Thank you. Mungkin udah banyak nih pertanyaan dan sebagainya. Masa cuman gitu doang? Cie. Cuma segitu doang. Ya ampun. Ya udah nanti kok kita dapetin camp yang 3 hari 2 malam ya. Yo, 3 hari 2 malam gitu ya. Oh, Ini nanti suaranya kecil 3 hari sangat, 2 malam kesian banget nanti sih. kita Gue tadi dengerin aja sampai deket-deket laptop loh, begini dengerinnya. serius ya. Iya, kecil banget, Ini nggak udah apa-apa sih. dipindah-pindah ke sini loh padahal. Ya mungkin It's okay. dari luar Nggak kali apa-apa. suaranya. Tapi Mungkin dia kedengeran pindah kok, mungkin. tenang aja. Masih bisa ngikutin ya. Ada teman-teman bilang katanya, oh nomor 6 setuju banget ya. Jadi, it's okay. Nah, ini sesi teman-teman dari Kariko. Coba tanya deh mendingan. Sekarang ada satu pertanyaan. Sekarang kita sesi tanya jawab. Langsung kita buka, dituliskan aja. Dan terima kasih sharing materi yang luar biasa, Kak. Saya ada pertanyaan, Kak. Satu, melihat padatnya persaingan di industri sepatu, bagaimana tahapan market validation yang dilakukan? Sehingga Patrice confident untuk masuk dalam industri tersebut. Oke, silakan dijawab dulu. Nanti ada pertanyaan nomor 2-nya. Ini yang keduanya langsung jawab apa nanti dulu? Mau langsung ditanyakan juga boleh. Bagaimana strategi marketing Patrice untuk melakukan scale up penjualan di 2023 di tengah padatnya persaingan dan turunnya daya beli masyarakat dari Chowarizmi? Silakan, brother. Oke, brother. Thank you buat pertanyaan ini. Ini keren banget ya dari Cuarizmi. Ini, kalau teman-teman jualan di marketplace, dalam tanda kutip, pasti namanya saingan. Jadi jangan takut untuk saingan. Kenapa? Justru di situ pasarnya banyak. Benar. Tapi kan harus ada pembeda sehingga teman-teman bisa tetap bisa berjalan dan sebagainya. Itulah fungsinya untuk teman-teman melakukan branding. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat pada persaingan dan sebagainya, untuk di sini gitu, ya teman-teman tadi udah saya kasih lihat ke nomor satu, pakai nomor 2 ya tadi teman-teman caranya. Berarti harus riset dulu cara gitu. Jadi sebenarnya mereka butuhin apa sih? Kalau misalnya teman-teman tahu kebutuhan pasar itu bakal jauh lebih gampang untuk menjawabnya. Teman-teman dengan usia wanita dengan usia 20 sampai 30-an kasarnya gitu, dia willing to spendingnya berapa banyak, terus willing to spendingnya sukanya apa dan sebagainya, itu bisa diriset dengan cara apa? Teman-teman cek juga ada battlefield yang tadi yang udah gue jelasin. Jadi cek kompetitor ya pada sukanya apa dan sebagainya. Benar-benar teman-teman cek dulu sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa tahu, oh iya ya ternyata orang sukanya ini. Nah, teman-teman saya tanya gini, simpel. Ada tiga ada tiga tukang bakso gitu ya. Tiga tukang bakso. Terus rame nih dan sebagainya. Kira-kira teman-teman kalau jualan sampai di sebelahnya pasti rame ya? Belum tentu kalau menurut saya. Nggak mungkin di sini sukanya bakso misalnya gitu. Nah, tapi bisa nggak sih jualan tempe? Bisa. Teman-teman harus riset pasar dulu dong. Benar pada suka nggak nih? Testing dulu, oke nggak nih dan sebagainya. Tapi kalau benar-benar dari awal itu akan kesulitan. Nah, jualan bakso ini yang saya bilang tadi. Nah, teman-teman lihat nih, kalau misalnya rame, dia enaknya di mana? Oh, kuahnya lebih enak. Yang ini misalnya yang lebih kenyal, misalnya contoh ini lebih ini. Teman-teman gabungin segala sesuatu yang maksimal, yang kurang dan sebagainya, teman-teman bisa rame sendiri. Cara gitu. Ya, yang kedua, bagaimana strategi marketing Papis untuk melakukan scale up di penjualannya di tengah padatnya persaingan dan daya beli masyarakat yang turun. Makanya tadi saya bilang, cycle. Ya teman-teman, kalau teman-teman tahu cycle-nya, teman-teman akan jauh lebih mudah menentukan kapan harus action, kapan harus mundur. Ya, kalau misalnya di fashion sendiri, kasar gitu, lagi lebaran, itu dalam tanda kutip menurut saya, udah terbukti dari tahun kapanpun dan sebagainya, waktu lebaran, itu pasti orang pada beli. Kalau teman-teman kenal dengan market teman-teman akan jauh lebih mudah. Jadi contoh nih, kalau ternyata market teman-teman adalah eh, teman-teman sekolahan dan sebagainya, seragam, baju seragam dan sebagainya. Kalau teman-teman gembar-gembor tiap hari untuk harus beli seragam, yang orang beli seragam pas tahun ajaran baru, ya cara gitu, benar nggak? Nah kalau teman-teman pakai itu akan sulit gitu loh. Makanya saya bilang marketingnya harus dibagi, ini dipasin, waktunya tepat. Bakal jauh lebih aman menurut saya gitu. Mantap. Oke.
Menjawab nggak tuh? Tanya lagi lebih dalam, boleh. Nggak dengar tapi udah screenshot. Boleh. Oke. Mirika, Oke, apakah ada screenshot kendala dulu. desktop? Apakah ada kendala Desktop. desktop atau launching produk gagal? Cara De handle bagaimana? Silakan. sudah Makasih. pasti sudah biasa karena namanya di industri sudah pasti industri satu industri itu namanya desktop namanya kendala barang dan sebagainya itu udah pasti ada tapi teman-teman harus pintar-pintar untuk ngecek dan kira-kira ini trennya masih bagus atau enggak trennya oke atau enggak dan sebagainya validasi tren itu penting banget saya bilang pencatatan ya nomor 3 itu level 3 itu bisnisnya udah bisa mulai forecasting udah mulai bisa oh ya kira-kira model apa dan sebagainya kalau teman-teman kerja sendiri dan nggak ke arah sana ke arah gitu ini bisnisnya akan kesulitan jadi pasti kalau ada kendala dan sebagainya atau launching produk ada itu udah pasti tadi baru tadi kan sebenarnya simpel ya kalau misalnya produk itu bermasalah biasanya ngapain di sell atau dibuat skema yang lain atau misalnya dibuat kita lain sebagainya ini gimana caranya biar produk itu habis gitu bahkan kalau misalnya ekstrim saya bilang referan dibagi ya giveaway mungkin atau misalnya dikasih ke keluar dan sebagainya itu udah pernah kejadian gitu cukup menjawab Siap. ya Semoga Amerika namanya menjawab. Amerika ya Nah, moga-moga menjawab ya ini ada Kak Zahra nih dari Lamonte nih. Siang semuanya, terima kasih ilmunya dan sharingnya Pak Riko. Saya izin mau tanya bagaimana langkah Bapak menentukan target omset per bulan terhadap tim sales dan marketing. Wah, ini spesifik karena dia orang fashion juga nih. Dan bagaimana susunan bagian bonusnya ke tim secara adil? Wah, ini pertanyaan yang bagus banget, keren. Laksanakan. mantul gitu per bulan ini rada serem nih saya ngomongin procurement jadi gini kalau targetnya kita tergantung daripada persiapan kita makin bagus persiapan kita otomatis kita lebih berani targetnya karena gini target itu kita nyampe ke satu tempat itu bukan gara-gara angka teman-teman gini target itu menurut saya kayak kalau kita buat settingan nih ya di kalau masukin Google Maps kan ada dari mana dan tujuannya target tujuannya di mana ke Jakarta nih kayak contoh nanti kan kasih tepat ini waktunya sekian dan sebagainya tapi di tengah jalan itu bakal banyak penyesuaian teman-teman nyampe nggak sesuai waktu satu misalnya contoh kendaraan apa dengar nggak teman-teman itu kendaraannya bagaimana prima dan sebagainya di dalam bagaimana terus habis itu misalnya contoh macet nggak ada kendala nggak di eksternal dan sebagainya nah, ini banyak banget masalahnya jadi menurut saya target itu sesuai dengan besaran perusahaan dan kesiapan teman-teman memang kan siap teman-teman buat apa target lebih gede bahkan di Paris sendiri targetnya kita naikin terus dan kita masih menyentuh puluhan persen setiap tahun naiknya ya gede cukup growingnya cukup tinggi maksudnya gitu dan dalam 2 tahun ini masih konsisten besar gitu dan kita eh, bukan yang kecil tapi yang angkanya cukup besar besar ya terus habis itu terhadap misal pembagiannya gimana dan sebagainya bonus itu bisa disesuaikan ya teman-teman ya tergantung daripada barangnya lagi saya punya punya teman yang marginnya tuh sebenarnya kecil lah besar gitu kalau margin kecil otomatis pembagiannya kan kecil jadi balik lagi saya harus ngomong karena tergantung daripada bisnis itu ada juga yang satu barangnya susah banget dijualnya dan harganya tinggi ada juga kali jualan mungkin ya 1 juta 2 juta mungkin tapi ada juga yang dalam tanda kutip ya kecil aja dan sebagainya jadi balik lagi gini bonus itu tuh buat nambahin motivasi tapi utamanya sebenarnya yang penting yang dibangun adalah tipping ini tuh bukan masalah jualan aja teman-teman tapi teman-teman harus bonus buat kalian budaya ya, biar apa biar lingkungannya lebih nyaman lingkungannya bisa bertumbuh dan sebagainya sehingga timnya juga bisa lebih maksimal jadi saya harap teman-teman oh gampang kasih bonus itu dan sebagainya bonus itu bukan solusi teman-teman karena apa banyak yang ngasih bonus lebih gede banyak dia nyari dimanapun pasti nggak ada habisnya nyatanya orang yang bisa bertahan ingin bisa bertahan dan sebagainya itu bukan gara-gara bonus bukan gara-gara ini gara-gara itu penghasilan teman-teman itu gimana kita punya visi yang jelas kita punya lingkungan yang mendukung dan sebagainya itu nomor satu menurut saya jadi teman-teman jangan terjebak dengan harus kasih bonus berapa dan sebagainya semua bahan yang udah bisa menjawab ya Pak Keren. Zara ya udah mau menjawab Oke, Kak Yosep, Kak Riko, semua bahan yang sudah di-sharing, apakah ini juga bisa diterapkan ke jenis bisnis yang lain? Misalkan usaha saya yang bergerak di bisnis jasa konsultan keuangan. Nah, lo
Bisa banget jawabannya. Tadi makanya saya bilang, mungkin memang saya spesifik di marketplace, tapi yang tadi mengenai kebutuhan konsumen, harga itu gimana dan sebagainya, ini bisa banget diterapin dan harus diterapin. Misalnya contoh, eh, misalnya jasa konsultannya keuangan misalnya seperti apa? Apakah personal, keuangan personal, misalnya juga insurance, itu kan kalau harus benar-benar ngerti terhadap konsumennya. Teman-teman ada yang insurance, dia tahu dalam tanda kutip nanti usia segini sakit apa cara gini. Kalau benar badannya segini sakitnya apa cara gitu dan sebagainya. Itu dalam tanda kutip ya, teman-teman penting banget untuk tahu konsumen kita tuh seperti apa. Ini apa? Kita tuh lebih gampang untuk menawarkan kebutuhan sesuai dengan mereka. Ya. Tapi kita memang di fokus ya, dan satu bidang aja itu jauh lebih gampang. Lain halnya teman saya ada juga yang gini, saya tuh bagian keuangan pernah saya pernah sama teman, saya ngobrol bentar sama teman-teman yang lain, oh ini butuhnya asuransi tapi asuransi, oh ini mau menggandakan keuangan misalnya duitnya mau diganda-ganda misalnya gitu, dikasih reksadana dikasih saham dan sebagainya, jadi dia kayak punya semuanya gitu, tapi balik lagi mungkin kita fokus gampang orang itu cuma mencari kita nanti gitu. Moga-moga menjawab. Jadi sebenarnya yang tadi itu insightnya untuk keseluruhan bisnis ya, teman-teman. Jadi nggak cuma di marketplace sebenarnya tadi, tapi gambar highlight yang memang sekarang di marketplace. Ini teman-teman yang dibangun adalah bisnis teman-teman. Jadi teman-teman moga-moga dengan adanya kata di jalan tadi dan sebagainya, teman-teman ngerti udah mentalnya untuk bisa lebih baik ke depan. Mantap. Moga-moga Oke. Ini dari Ferry sang pendekar lagi. Bagaimana cara mengatasi banting harga dan masuknya produk pesaing maksudnya. Ya pesing juga kalau gitu saya ya. saya Dari saya Cina yang saya bagus ter, dan murah, ter Kakak. saya terkagum-kagum sama pertanyaan berikutnya, nanti serem juga ini. Ajar. Oke, gimana gimana caranya mengatasi dumping harga dan produk ini? Makanya saya juga tadi saya bilang gini, di Shopee sendiri itu rata-rata. Kenapa saya bilang ini memang cukup, apa ya, membuat saya bangga kemarin tiba-tiba buka dapat review. Karena yang brand-brand yang lama dan sebagainya ini itu banyak yang importir, banyak yang ambil barang dari luar, terus itu dijual. Jadi mereka tuh ya udah barangnya udah pasti bagus cara gitu, gampang harganya murah dan sebagainya. Saya bisa langsung itu menang cara gitu dan sebagainya. Sekarang atas ini gini, teman-teman sekali lagi saya udah jelasin tadi sebenarnya adalah branding. Bagaimana kamu menempatkan posisi barang kamu atau produk kamu itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sehingga pada saat kamu tahu kebutuhan konsumen tadi, oh sebenarnya kebutuhan mana dan sebagainya, ketika harganya murah dan sebagainya, kadang-kadang kan barang itu nggak sesuai dengan kebutuhan, nggak sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Ya, nah ini akan jadi problem ke depan. Jadi menurut saya cara mengatasi gimana kita punya branding yang bagus, kita punya identitas yang bagus dan sebagainya. Karena kalau kalau teman-teman ya jualannya, oh barang banyak Cina yang murah dan bagus ini kayak gitu. Mereka kan dalam tanda kutip ya, dalam tanda dalam tanda kutip ya versi saya ya, itu udah paling rendah, levelnya level paling rendah. Kenapa saya bilang level paling rendah? Karena yang bisa ditawarkan hanyalah harga lebih murah, nggak ada kelebihan lagi di pasar gitu. Jangan teman-teman pasti lebih suka ketika brand itu, hmm, bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi sekarang saya tanya gini, ada satu barang nih harganya 1.000 ya, sama satu lagi barangnya 1.500. Yang ini nih barangnya 1.500, anggapnya apa ya, shampoo, gampang pertama saya langsung pakai nih. Yang shampoo ini bisa numbuhin rambut cara gitu, yang ini shampoo-nya biasa aja gitu, yang ini menumbuhkan rambut, buat rambut bisa lebih apa namanya, lebih berkilau dan sebagainya. Jadi ini udah ada branding lebih dan sebagainya. Kalau teman-teman yang punya masalah dengan rambut, otomatis pasti dengan sangat mudah bilang, oh ya weh, saya pilih produk nomor dia yang lebih mahal, walaupun ada produk yang lebih murah. Ngerti nggak teman-teman? Jadi menurut saya ketika branding dan message nyampe, itu teman-teman bisa menjual produk dengan lebih mudah. Dan bahkan saya bilang apa, produknya, produk teman-teman ketika kualitas satu, produk itu menjual dirinya sendiri. Ya, jadi kalau teman-teman punya produk yang bagus, produk itu bisa menjual produk itu sendiri. Jadi jangan pentingnya cuma harga doang.
Mantap. Ini pertanyaannya boleh dijawab atau enggak sih sebenarnya? Rada private sih. Ya, Produk fashion makanya wanita ini menakutkan ya nih kayaknya. nggak apa-apa. Mau dijawab Produk boleh fashion. enggak atau nggak apa-apa. Ini Oke. kita nanya dapur sih teman-teman. Yang ya Iya, boleh nggak boleh iya, ya. iya, iya, iya. Kalau Kariko Untungnya mau berapa jawab, persen? hah? Berapa persen? Berpersen-persen jauh. Oke, oke, ya udah kalau gitu ber, selesai. enggak. Karena gini ya teman-teman. Saya nggak bisa bilang berapa persen dan sebagainya karena balik lagi. Saya bilang berapa persen, teman-teman bisa kaget. Kenapa? Misalnya saya bilang ratusan persen, teman-teman bisa kaget. Tapi teman-teman nggak tahu costnya berapa, biayanya berapa dan sebagainya. Jadi otomatis tiap brand itu punya taktiknya masing-masing dan lain sebagainya. Ada teman saya yang dia main misalnya biayanya dikecilin dan sebagainya, sehingga untungnya lebih besar. Boleh. Ada juga yang itu saja yang penting barang saya kejual dan sebagainya. Ada. Jadi maksud saya gini, setiap brand atau setiap permainan itu bisa beda-beda. Tapi balik lagi, yang paling penting apa? Sebagaimana value itu yang ditawarkan oleh teman-teman terhadap apa yang orang lain mau pakai, itu harus sesuai. Jangan sampai, oh ini kata-katanya program yang kemarin, harus effort delivery under apa ya, under under expectation misalnya gitu. Jadi berikan delivery yang lebih besar dibandingkan dengan ekspektasi orang. Maka orang itu akan puas misalnya gitu. Tentu ini dari situ. Jadi hasil lebihnya di situ misalnya gitu. Jadi jangan sampai barangnya apa namanya, barangnya ternyata jelek dan sebagainya gitu. Teman bilangnya bagus dan sebagainya, ya untung gede-gede, jadi udah susah gitu. Harus kadang-kadang orang-orang juga pada ngerti kok, nanti kita kasih value ketinggian dan sebagainya, akhirnya orang juga tahu, oh ini membuat dalam tanda petik membuat iklannya kegedean. Nanti ketahuan sendiri teman-teman yang udah di dalam industri sebenarnya pada tahu gitu. Kalau teman-teman kenal di industrinya, tahu lah cara berapa gitu. Biar ada gambaran untuk menentukan harga jualnya dan sebagainya. Wow. Mantap. Berada ada satu pertanyaan terakhir. Ini kayaknya seru juga nih. Terserah mau dijawab Oh, apa enggak. Pertanyaannya pada waduh. pada private tau nggak lo? Ini karena kakak Riko ini emang lagi like down ini kan. Ngurus pajak ke selama ini gimana Pak? Dipisahin PWP, PT atau biar nggak bayar? Mau dijawab atau enggak apa-apa loh. Mohon maaf menempatkan Anda di Nah, posisi yang sulit. Karena nah, ternyata hari ini murid-muridnya pada ini ya. Tuh langsung pada panas. seru semua. Oke, ngurus pajaknya gimana? Kita ngurus pajaknya ya, seperti harus ya, dan sebagainya gitu. Jadi kita harus hati-hati juga ya. Iya benar, kita harus bayar pajak, tapi bagaimana pajak dan sebagainya ya. Bagi kami kita ngobrol juga sama konsultan dengan untuk ngepingin bagaimana kita bisa lebih apa namanya, lebih benar lah jalan dan sebagainya. Jadi karena kalau misalnya nggak bayar pajak juga kita problem. Bagi kami kita harus settingin gimana caranya biar ini bisa masuk semua dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita nggak settingin kalau kita sebagainya, ini juga problem. Ini yang biasa terjadi di mulai ada dua, antara taat banget, ini enak banget ngomongnya, antara taat banget atau nggak taat sama sekali gitu. Nah, ini juga kan bahaya nih kita ya. Dua belah pihak ini kan membuat apa ya, ini strategik sih sebenarnya, ini urusan dapur dari segi menurut saya itu tergantung daripada teman-teman sendiri, karena dari segi uh, setiap bisnis punya strategi dan cara sendiri. Oke. Ini konsultannya langsung. Pertanyaannya ya, nggak apa-apa. Nanya tuh strategi teman-teman. Jangan nanya Oh dompet gila, orang, nggak boleh. Aduh, untuk Kak Riko jawabnya pinter loh. Kan saya juga bingung bilang jangan dijawab nanti nggak enak kan kita satset Oke. ya. Aduh, tapi senang banget hari ini udah bisa ini ya Pak. Dengerin, ini tinggal satu sesi terakhir loh abis gini. Ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Tinggal 5 menit sebelum sesi terakhirnya Kak Nico Julius ya. Terus nanti kita akan umumin pemenangnya siapa. Dari Petris, mau ada apa nggak kompetisi? Mau ngasih hadiah buat para yang hadir di sini? Kita ada promo-promo aja, lihat di sosial medianya kita. Siap tuh, Kita kasih teman-teman yang follow sosial medianya Petris Official Store ya. Promonya kita ada. banyak promo-promo dan lain sebagainya, banyak banget nanti, jadi teman-teman nggak usah ragu dan
nggak usah panik kok, nanti harganya tinggi dan sebagainya, cobain dulu lihat nanti karena bisa tahu gitu. Betul, saya sering banget ngirim-ngirim kado. Itu kalau mau dari staff, dari temen, dari siapa, dari VIP atau apa, saya kiriminnya Patrice. Karena apa? Kualitasnya Bisa bagus. bisa Iya, dan sebenarnya gini bisa teman-teman, kalau bisa. kita salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan ya, kalau misalkan kita kerjasama dengan orang-orang yang sering ngirimin kado, contohnya. Nah, itu bisa tuh. Dan salah satunya kalau mau order dari sepatu wanita, Patrice Shoes, ya Boleh kan? kalau misalnya buat Eh, teman-teman cewek yang merasa betul, butuh di kenyamanan gitu. betul tuh di sini. Kalau yang cowok-cowok denger ya, ingat tadi Kak siapa yang ngomong? Kak Oke, Rovan Patrick. atau Kak Alvan? Kak Alvan yang ngomong. Kalau kalau cowok itu kita kasihnya yang gede tapi jarang-jarang. Kalau wanita kasihnya yang kecil tapi banyak, gitu kan? Sering-sering. Nah, Patricius, kasih reward buat tim kamu. Boleh, boleh. Nanti kalau misalnya mau, nanti dikasih spesial price. Pokoknya bilang aja dari Tindak Runner gitu. Nanti Wah, dikasih harga spesial lintas gitu. runner. Gitu. Makanya tuh teman-teman seru Sesuai banget ya. sesuai harga spesial. Iya. Kalau Oke. Thank you Kak thank you Clement buat banget. kesempatannya. Thank you teman-teman. Moga-moga bisa belajar banyak ya. Dan thank you banget udah bisa sharing. Tag-tag juga dan kenalan kalau misalnya ada yang bingung, boleh banget untuk ngobrol-ngobrol di Instagram. Gitu. Ya. Tanya langsung sama Kariko. Boleh Follow tanya langsung DM. Saya di sini. jawabin sesuatu itu. Betul, di sini kita tuh Kalau berteman misalnya dengan silakan. ya, kalau misalnya ada yang mau super private dan lain sebagainya juga nanti bisa dibantuin. Kemarin ada juga yang ngotot pengen pengen ikut kelas private dan sebagainya, gue bedahin sampai beres segala macam juga bisa. Jadi nanti mas mangga kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol. Mantep abis, gila. Thank Nggak you. cuman ketemu di komunitas di Entrepreneur Society loh teman-teman yang kayak gini yang saling berbagi loh. Kariko juga sempat belajar sama banyak teman-teman lainnya kan ya. Dan Kak Indah sempat ya Kak Indah ya. Iya, benar. Tuh kan Kak Indah juga Kemarin teman-teman. kita pernah kerja sama sama Kak Indah gitu. Sama yang Terus ada lain Kak gitu. Kita Rian. beberapa kita udah ada acting gitu. Iya, Kang Hmm. Florian juga pernah kemarin. Tuh makanya Jadi teman-teman. siapa tahu kita bisa kawin Asik kan? kawin silang katanya. Kawin silang. Nah, itulah sesama member di Entrepreneur Society kita harus saling jaga, saling dukung dan inilah kita sebutnya pertemanan sehat teman-teman. Jadi nggak menggunakan dan nggak manfaatin teman, tapi justru saling dukung. Makanya kenapa beliau bisa berbagi juga di sini itu benar-benar hari Minggu sore-sore ya. Ini impor dari Bogor loh teman-teman kan makanya. Jadi nanti bakal banyak event-event sesi-sesi lagi seperti ini. Dan saya sih tahu salah satunya ya Patricius itu adalah nominees buat nanti award kita nih. Makanya nanti pokoknya formulir akan dikirimkan di itu rahasia dulu ya, belum tahu menang apa enggak, awardnya yang mana gitu kan. Tapi nanti teman-teman isi di kalau belum bergabung di komunitas kita, masuk ke grup WhatsApp-nya, itu nanti linknya bisa dikirimkan sama Kak Variannya minta tanya sama admin kita dan dari nomor-nomor yang kemarin itu juga kalau teman-teman yang gabung kita akan kirimin link pendaftaran Google Form-nya gratis. Dan nanti kalau teman-teman pengen dapetin rekaman dari sesi-sesi ini, semua mau dengerin lagi ulang, mau nyerap dan Lintaspreneur 2021 tuh ada Ci Kristinali, ada Dedi Santoso, ada Kak Antoni Sudarsono, teman-teman kita semua itu juga ilmunya gila-gilaan dan kurikulum dasar kita 468 teman-teman bisa dapetin di elites.id, tinggal daftar aja. Semoga itu bisa jadi berkat juga buat teman-teman. Dan nanti ada ini Flay di 18 sampai 20 November kita strategic partner, jadi member di Entrepreneur Society dapat gratis. Itu benar-benar banyak banget benefitnya. Sama nanti kita mau travel, mau ngunjungin pabrik Grebel sama sama main space Patris ya kan, kita mau datengin ke ini, jadi bakal seru banget. Nanti kita liputan bareng-bareng di sana, kita dengerin kisahnya Kariko juga ya untuk yang waktu pas dari pertama kali ngerintisnya seperti apa. Kita pengen pengen tahu, mau ngobrol lebih intimate lagi, boleh banget follow. Ingat Rico Antonius, Rico RICCO tik Antonius, dan ada Patrice Official Store. Teman-teman follow di Instagram, DM nanti langsung ya. Gitu. Seru banget ya pokoknya. Semoga ketular suksesnya, amin. Pokoknya jangan pernah takut sama pandemi. Sekali lagi terima kasih banget Brother Rico yang udah berbagi sama kita, yang udah menyediakan waktunya sama kita sore hari ini. Senang banget bisa benar-benar antusias banget teman-temannya juga ya. Semoga benar-benar jadi berkat ya. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Kak Rona Maulina, terus nanti saya akan kasih waktu buat Kak Riko untuk kasih sepatah dua patah kata terakhir. Tapi Kak Rona nanya, kakak kalau mau buka usaha, apakah harus buat tim dulu atau gimana? Silakan, monggo. Oke, yang tadi dibilang 1, 2, 3, menurut gua sih kalau misalnya kita belum ada dana dan sebagainya, kita lakuin dulu lah di awal. Jadi yang tadi salah satunya berarti kan kita jualan, belum bisa ngelas dan sebagainya ngelas sendiri,
kerjaan sendiri dan sebagainya. Begitu udah jalan kantor, kita mulai buat tim. Ini tadi saya bilang timnya itu bertahap teman-teman. Belum ada omset, pakai tim, nggak mau tahu. Pokoknya kalau misalnya ada salah kirim dan sebagainya, marah-marah ke timnya, itu jangan ya teman-teman. Percaya sama saya, bisnis itu cepat mati kalau kayak gitu. Karena kita sendiri nggak tahu masalahnya apa dan sebagainya. Intinya kita harus terlibat juga. Ya, semoga menjawab, dan itu mungkin terakhir kata-kata dari saya ya Pak ya. Ya, satu kata, dua tim gue kata pesan buat kita semua, silahkan. Ini biar sebenarnya biar lucu doang sih kalau tim gue bilang jangan lupa jangan nyopet. Ya nggak boleh nyopet kan ya cara gitu. Gue kalau ke tim bilangnya kayak gitu kok. Kan Bro, karena nggak bagus kalau nyopet. Jadi kita harus semangat gitu. mantap. Terima kasih lagi. Kita sebelum berakhir foto bareng. Ayo buka kameranya semua. Ingat yang paling aktif buka kamera hadiahnya ya teman-teman ya. Kita akan bagi-bagi hadiah loh. Hari ini kemarin udah 10 hadiah, sekarang 10 hadiah lagi, dan nanti yang paling aktif nanya dari tadi dicatetin sama teman-teman panitia, itu nanti teman-teman dapat hadiah lagi. Keren. Pak Yosef itu lagi di mana itu Pak Yosef? Wadaw. Kayak ada dedenya lucu. Oke. Wadaw. Alright, open cam semuanya, open cam. Mari kita tunjukin. Weh, ada Bro Alex, ada Bro Sutris, keren abis nih kan. Ini ada Sis Julie, mantap. Ini Sekali lagi tangan kanan dari hebat kiri. semua ini. Iya nih kita sama-sama nih. Bro. Kalau kita kolaborasi semua mah, aduh resesi mah lewat. Peluang banyak. Amin amin. Kakak panitia. Oke, mari kita foto kakak semua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi tunggu dulu, ditahan. 3, 2, 1. Baik, sudah. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Brother Rico sudah berbagi sama kita. Semoga sukses terus Patrice, Main Space Patrice, dan progresif, dan apalagi hashtagmu, anak Marin Sore. Semoga Oke, semangat terus ya. Terima kasih banget udah hadir. Sekali lagi teman-teman, bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.